Peace in the Middle East. Setelah gencatan senjata disepakati, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda pemirsa, di sebelah kanan saya ini sudah hadir Mas Pizarro selaku pengamat Timur Tengah. Selanjutnya juga di sebelah kanan Mas Pizarro ini sudah hadir Prof. Makarim Wibisono, Duta Besar RI untuk PBB 2004-2007. Selamat malam Mas Pizarro dan juga Prof. Makarim. Malam, sehat? Mbak Vena. Sehat. Oke. Selain itu juga kami sudah terhubung pemirsa bersama dengan Pak Syamsu Rizal, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat malam Pak Syamsu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali terlebih dahulu ke Pak Syamsu. Pak Syamsu, ini kan gencatan senjata sudah disepakati dan juga ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam KTT perdamaian di Mesir. Apa kemudian menurut Anda ini merupakan gencatan senjata yang sifatnya hanya jeda sementara saja, atau sebetulnya bisa disimpulkan bahwa ini merupakan artinya perang ini sudah berakhir begitu, Pak Syamsu? Iya, alhamdulillah dengan penandatanganan ini berarti ada new era yang bisa kita hadapi lah, bisa kita dapatkan, dan saya tidak melihat ANSI hanya pada sekadar penandatanganan komitmen perdamaian ini, karena ini adalah kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh banyak pihak dan banyak pihak yang menyaksikan, dan ini adalah satu-satunya momentum di konflik Gaza ini yang boleh dibilang paling kredibel, karena kita tinggal meminta pengesahan dari Badan Keamanan PBB dan lembaga PBB serta lembaga internasionalnya ini, sehingga kedepannya kalau kesepakatan ini dilaksanakan dengan baik, maka ini pintu masuk untuk solusi terbaik yang saat ini bisa diterima oleh semua negara. Tetapi saat kami melihat bukan hanya pada aspek atau ANSI pada perjanjian ini, pada penandatanganan komitmen ini, tetapi lebih pada apa yang dilakukan setelah ini dalam konteks diplomasi dan apa yang bisa didapatkan oleh Indonesia dalam konteks kepentingannya sebagai negara yang saat ini mendapatkan pengakuan yang luar biasa dari banyak negara, termasuk dari pemimpin Amerika yaitu Trump, yang menyebutkan Presiden Prabowo sebagai very incredible man from Indonesia. Itu luar biasa, dan ini adalah salah satu momentum yang sangat strategis bagi Indonesia, sehingga kedepannya selepas dari pertemuan ini, kita ingin supaya para diplomat ini menggunakan new level diplomasi yang saat ini kita raih di Indonesia dengan performance personal dan negara dari Presiden Prabowo ini yang luar biasa apresiasinya. Beberapa momentum juga di New York kemarin itu sudah mendapatkan momentum apresiasi yang luar biasa, sehingga kita ingin supaya pertemuan ini juga dilakukan atau ditindaklanjuti dengan follow up dari para diplomat. Baik. Mohon izin Prof, saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah momentum yang tepat untuk ditindaklanjuti oleh para duta besar dan diplomatnya kita di tempat tugasnya masing-masing, terutama yang duta besar dan berkuasa penuh itu, sehingga kredibilitas yang kita dapatkan ini bisa produktif bukan hanya untuk perdamaian di kita tangkap poinnya Pak Syamsu. Jadi Pak Syamsu ini menyoroti apa yang akan terjadi berikutnya, ini yang perlu disoroti tentunya. Saya mau ke Prof. Makarim. Prof. Makarim, melihat jalannya KTT perdamaian 2025, bagaimana menurut Anda? Kalau kami melihat ya bahwa sebenarnya proses yang sudah dibahas di Mesir ini sebenarnya sebelumnya sudah dilakukan beberapa negosiasi atau beberapa konsultasi ya antara pelaku-pelaku ini ya, termasuk juga Hamas maupun juga dari Israel. Kalau kita perhatikan, saya sempat membaca secara detail ya 20 poin yang ada di situ. Ya. Ternyata itu sangat komprehensif ya. Di situ dibicarakan mengenai siapa yang mengontrol Gaza. Kan nanti rencananya pasukan Israel mundur ya. Dan juga kemudian Hamas juga rencananya disarman. Nah, itu siapa yang anu situ? Di situ dipikirkan mengenai International Stabilization Force yang akan tiket. Terus siapa yang memerintah di situ? Ya, nanti kalau misalnya ini semua mundur, siapa yang mengatur kesepakatan di sana? Dibahas di situ, yang akan mengatur adalah pemerintah sementara, ya, yang terdiri dari orang Palestina yang teknokrat, yang bebas dari political party, ya. Jadi kemudian dikabarkan juga, nah bagaimana dengan
kondisi untuk mencoba memulihkan kembali ekonominya, karena berhentinya peperangan tanpa adanya lapangan kerja itu kan tidak membuat stabilitas situasi kan. Perlu juga di situ juga dibahas mengenai bagaimana pembentukan economic zone yang ada di situ ya. Juga di situ digambarkan juga mengenai bagaimana membentuk semacam apa yang disebut dialog antar agama ya, karena di situ kan nanti kalau sudah terjadi kehidupan yang normal kan di situ ada orang Yahudi, ada orang Islam, ada orang Kristen, semua bersama-sama. Nah, bagaimana suasana yang rukun bisa terjadi? Jadi saya lihat bahwa hal itu sangat komprehensif. Ya. Hanya saya melihat, ya saya lihat mengenai kemerdekaan Palestina itu ada di butir 19. Ya. Nah, formulasinya itu memang mengena, tetapi terasa kurang gigit ya. Baik. Kurang gigit. Ya, saya mau ke Mas Pizarro. Mas Pizarro, tatanan Palestina dan juga tatanan Israel yang baru itu akan seperti apa? Ya, pertama kalau kita lihat ya, kalau saya memandang ya, gencatan senjata belum tentu sinonim dengan perdamaian. Ya, karena kalau kita lihat sejarah yang selama ini dilakukan, ketika terjadi gencatan senjata kemudian diwadahi oleh Amerika, serangan itu masih terus dilakukan. Januari 2025 terjadi gencatan senjata, kita mengetahui 900 kali pelanggaran dilakukan oleh Israel. Ya. Ini pun juga sama. Baru saja tadi sebelum saya ke TV One, Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan ada 6 warga Palestina yang ditembak oleh Israel. Masih diserang juga? Masih diserang. Ya, artinya kalau kita tetap mengapresiasi ada upaya internasional untuk mewujudkan perdamaian di Gaza, tetapi tanpa adanya jaminan kemerdekaan, tanpa tidak memberikan impunitas kepada Israel, menurut saya ini akan menjadi khawatir, ini hanya menjadi gencatan senjata yang mewujudkan perdamaian yang semu. Seperti itu. Tapi kalau kata Prof. Makarim, ini sudah cukup komprehensif poin-poin yang disepakati dalam KTT perdamaian. Iya, memang kalau kita lihat dalam beberapa poinnya ini cukup komprehensif. Tetapi ini kalau kita lihat nanti implementasinya, sampai sekarang saya lihat ini kan masih ada batas-batas yang kabur. Misalkan timeline, kapan Israel menarik mundur dari jalur Gaza, itu kan tidak dijelaskan. Itu hanya diberikan ada tahap 50%, 80% hingga 100%. Tapi pertanyaan adalah kapan timelinenya dan siapa yang menjamin gitu. Karena kalau saya lihat ini kan Amerika ini ingin dapat panggung nih, Donald Trump ini. Ya, karena kan sekarang negara-negara Arab kan udah memikir 2 kali nih hubungan dengan Amerika karena dia nggak bisa dipegang. Kredibilitas Amerika runtuh. Dan Trump itu tahu betul bagaimana mengkonsolidasikan lagi dunia Arab. Dia ingin muncul tampil dengan proposal perdamaian di situ. Tetapi kan masih ada beberapa hal yang perlu kita pastikan bahwa ini seharusnya gencatan senjata Gaza ini kalau mau permanen harusnya ditransformasikan menjadi kemerdekaan bangsa Palestina. Dan kemudian ada lagi misalkan usulan sekarang nih, misalkan usulan agar para pejuang itu didemilitarisasi. Itu mungkin dilakukan kalau memang ada jaminan kemerdekaan bangsa Palestina. Kalau tidak, kita akan memintal benang aja nih. Ya, terjadi gencatan senjata yang cukup lama, tapi kemudian di permukaan memang terlihat konflik itu memudar, tetapi di akar rumput, di bawah, itu suasana konflik dan juga peperangan itu masih terus berlangsung. Dan apalagi kalau kita track recordnya, Netanyahu aja ngomong, gencatan senjata bukan berarti berhentinya perang. Dia aja udah ngomong kayak gitu tuh. Perang pasti akan terus berlangsung ketika memang, karena misi dia tuh kan memang untuk menguasai Gaza. Gitu. Baik, saya mau ke Pak Syamsu. Seperti apa yang dikatakan oleh Mas Pizarro, perlukah kemudian Indonesia mengusulkan ide, mengajukan ide mengenai timeline penarikan pasukan Israel di Gaza? Kalau Indonesia diberi kesempatan untuk mengusulkan, itu harus mengusulkan karena seperti yang disampaikan sama Mas Pizarro tadi itu bahwa gencatan senjata itu tidak sinonim dengan perdamaian dan perdamaian pun juga tidak sinonim dengan kemerdekaan Palestina. Kenapa? Karena tujuannya masing-masing itu beda. Kalau Amerika nggak ada urusan dengan merdekanya Palestina, urusannya dia itu adalah kondusif perdamaian, di Timur Tengah bagus, dia dapat konsesi, paling tidak konsesi image building Amerika yang kuat. Dan inilah yang terjadi menurut saya adalah dramaturgi diplomasi yang terjadi. Trump ingin menciptakan diri sebagai seorang person yang memegang kunci perdamaian dunia. Dan ini yang patut untuk diwaspadai, sekaligus juga patut untuk dimanfaatkan. Jadi ini 2 peluang. Ada peluangnya, tetapi ini juga ada tantangannya. Saya teringat apa yang pernah diusulkan oleh Pakistan pada saat perang Pakistan dengan India, yang kemudian Trump ini oleh Pakistan itu diberikan usulan
menerima Nobel Perdamaian. Dan ini adalah salah satu bentuk dari dramaturgi diplomasi yang belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan, tetapi ingin mendapatkan citra publik untuk mendapatkan dukungan dari dunia internasional untuk citra tertentu, sehingga kedepannya mereka bisa follow up dengan langkah-langkah diplomasi yang lainnya yang produktif untuk kepentingan negara tersebut. Oke, baik. Menarik ya kita bahas mengenai jalannya KTT perdamaian yang tentunya ternyata seperti yang disampaikan Mas Pizarro masih ada serangan yang dilancarkan oleh pasukan Israel ke wilayah Gaza, Palestina. Bagaimana memastikan jalannya gencatan senjata ini tidak dilanggar dan juga berjalan dengan lancar? Kita akan bahas untuk Anda usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali pemirsa sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita, saya mau ke Prof. Makarim. Prof. Makarim, sebetulnya peta perpolitikan di dunia Arab, negara-negara Arab ini sebetulnya seperti apa saat ini, Prof? Saat ini semua juga merasakan bahwa perlu ada jalan keluar terhadap nasib rakyat yang di Gaza. Ya. Kita melihat bahwa suasana penduduk Gaza semua ditekan dari utara, sedemikian rupa sampai ke selatan. Ya. Di posisi yang sangat tidak manusiawi ya hidupnya itu. Jadi kalau misalnya tidak ada jalan keluar, itu kan berarti sama dengan membiarkan terjadinya penghapusan bangsa Palestina di Gaza itu. Jadi oleh karena itu mereka tentunya menginginkan juga bahwa kesepakatan ini bisa menghasilkan lahirnya Palestina. Jadi ini merupakan idaman bukan hanya bangsa Palestina, tapi ini idaman dari orang-orang Arab yang di situ, karena dia melihat ya bahwa sebenarnya kan asal muasalnya yang tinggal di wilayah itu kan tadinya juga mereka itu kan, tapi sesudah tahun 48 mereka kemudian berubah situasinya itu. Jadi saya melihat bahwa negara-negara Arab pada umumnya adalah mengharapkan bisa lahirnya negara Palestina ini. Itu yang diharapkan oleh negara-negara Arab ya. Saya mau ke Pak Syamsu. Pak Syamsu, ini seperti yang disampaikan juga oleh Mas Pizarro, masih ada serangan pasca gencatan senjata. Apa yang kemudian menurut Anda harus dilakukan untuk menghindari adanya serangan-serangan di momen gencatan senjata yang telah disepakati ini? Yang pertama itu adalah keterlibatan lembaga-lembaga internasional. Apa yang dihasilkan dari KTT ini mesti dibawa ke forum yang lebih tinggi, terutama di Dewan Keamanan PBB. Kenapa? Karena 5 anggota Dewan Keamanan PBB itu 4 negara sudah mengakuinya. Dan ini semuanya ada hal yang sangat menarik yang terjadi, terutama seperti di Prancis dan Inggris dan termasuk juga Australia. Ternyata tekanan warga negara masing-masing itu membuat pemerintahnya itu merestorasi atau mereformasi atau merubah kebijakan strategis luar negeri dan internasionalnya. Dan ini adalah salah satu fenomena yang sangat aktual dalam konteks diplomasi antar negara, karena ternyata citizen dari masing-masing negara itu sudah mampu mempengaruhi keputusan politik luar negeri pemimpin mereka. Dan ini yang mesti diperhatikan juga oleh Donald Trump. Ini yang saya takutkan, bahwa ini hanya sekadar untuk menenangkan warga Amerika Serikat sehingga citra Donald Trump itu tetap baik dalam konteks domestik maupun juga dalam konteks internasional di luar negeri. Dan ini juga mesti diikuti dengan dorongan sehingga kebijakan yang sudah ditelurkan di sini itu termasuk dalam konteks pembentukan Dewan Palestina sementara itu mesti juga sudah campur tangan lembaga antar negara, bukan hanya negara-negara tetapi lembaga antar negara, sehingga misalnya PBB atau lembaga lainnya itu, sehingga keketuaannya menjadi lebih komprehensif untuk menekan bahwa sekali lagi tujuan Palestina merdeka itu belum tentu menjadi tujuan dari semua negara-negara yang terlibat, terutama dari Israel tentunya. Dan ini yang patut diwaspadai, sehingga mesti didorong untuk kebijakan yang lebih tinggi. Oke, itu yang patut diwaspadai dan didorong kebijakan yang lebih tinggi, itu dari dari Pak Syamsu. Mas Pizarro, dengan melihat diselenggarakannya KTT perdamaian di Mesir kemarin, apakah ini juga merupakan simbol langkah bahwa genosida di Gaza akan segera berakhir? Ya, pertama kalau kita nilai secara objektif ya, saya nggak begitu yakin. Saya agak pesimis. Karena pertama, Amerika nggak bisa kita percaya sebagai pihak yang menekan Israel. Dan saya melihat ini lebih kepada kepentingan Trump, karena
bisnis ataupun kepentingan ekonomi Amerika di Timur Tengah itu mulai terancam. Kita hitung sekarang Mbak Vena, berapa negara-negara Arab yang sekarang masuk bridge, ya? Itu Uni Emirat Arab masuk bridge, Saudi masuk bridge. Padahal selama ini kan sekutu tradisional ekonomi negara-negara Arab itu Amerika. Tapi sudah ada berani negara-negara itu yang melipir. Bahkan sekarang misalkan ya di Uni Emirat Arab saja yang itu sekutu utamanya Israel di Timur Tengah, itu udah ada loh di dalam internal mereka yang berpikir apakah Abraham Accord yang udah kita teken sama Israel perlu kita tinjau ulang. Karena kan Israel mencoba memperluas perang ini ke Timur Tengah. Dia nyerang Qatar. Serangan pertama Israel ke negara Teluk itu terjadi sekarang. Makanya kan kemudian tiba-tiba dibikin KTT di Timur Tengah, lalu Saudi mulai bikin fakta pertahanan ke Pakistan. Itu kan pesan bahwa sebenarnya Arab itu udah kehilangan Amerika itu udah kehilangan kredibilitasnya dan tidak bisa dipercaya lagi gitu. Maka kalau saya lihat, tentu kita apresiasi, kita dorong ini betul-betul menjadi perdamaian yang positif. Artinya perdamaian yang benar-benar itu menciptakan keadilan bagi bangsa Palestina, bukan perdamaian yang negatif yang sekedar cuma di permukaan aja, Mbak Vena gitu ya. Jadi kalau secara umum ya, apalagi kalau kita lihat kan ini pihak pejuang Gazanya nggak diundang. Gitu ya. Kemudian faksi-faksi Palestina itu tidak ada di sini. Jadi ini berbicara KTT perdamaian untuk kepentingan siapa? Apakah Palestina itu diperbincangkan secara serius di sini? Kita lihat Trump aja kan jarang nyebut Palestina. Gitu. Karena dia betul tadi kalau kata Pak Samsuri, dia tuh nggak ada urusan Palestina mau merdeka atau enggak. Yang dia pentingkan itu bisnisnya. Kepentingan sendiri itu motifnya. Kepentingan ekonominya, iya. Prof. Makarim, pertanyaan yang sama dengan apa yang saya tanyakan tadi ke Mas Pizarro. Bagaimana Anda melihatnya KTT perdamaian untuk mengakhiri genosida di Gaza? Saya mengikuti masalah Palestina ini agak lama ya. Dan saya sempat ke wilayah itu secara langsung ya. Dan saya juga melihat bagaimana ekspresi dari teman-teman yang berasal dari Palestina yang mengatakan bahwa sudah nggak ada harapan ya terhadap masa depannya dia. Nah, saya melihat kali ini tampaknya ada pertemuan perspektif ya di antara warga Palestina itu mengenai kebutuhan adanya perdamaian saat ini di wilayah itu. Karena kondisinya sudah sedemikian parah ya. Boleh dikata sudah sampai batas di mana batas-batas kemanusiaan tidak bisa memperkenankan lagi ya. Oleh karena itu kita bisa lihat bahwa sekarang sampai lembaga seperti ICC, ICJ itu mengeluarkan keputusan-keputusannya untuk mencoba ikut campur bagaimana mengatasi masalah itu. Ya, ini memang menunjukkan bahwa situasi sedemikian serius dan memang membutuhkan tangan-tangan untuk menyelesaikannya. Nah, saya melihat bahwa kali ini usaha yang dilakukan oleh Donald Trump maupun juga oleh baik Qatar maupun Mesir dalam kata ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, dalam arti kata mencoba mencari benang-benang yang bisa diikat untuk jadi kesepakatan gitu. Ya. Nah, tentunya tidak mudah untuk membawa harapan ini seketika kepada pihak-pihak yang mengalami ya kekacauan semacam ini. Karena apa? Karena dulu-dulunya sejak puluhan tahun itu kan selalu gagal terjadi proses kemajuan ini. Tetapi kali ini sudah sampai pada titik perubahan konstelasi dunia. Kalau dulu kasus Palestina ini selalu negara-negara Barat itu selalu mendukung Israel. Ya. Tapi kalau kita sekarang lihat bahwa negara seperti Inggris, Prancis, ya, Jerman, Spanyol, Australia, semua sudah mengakui berdirinya Palestina. Dulu kalau kita lihat bahwa lembaga-lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagainya menurut keputusan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB ya, yang sama sekali tidak ada keputusan sama sekali. Nah sekarang ya kita lihat bahwa seperti ICJ, International Court of Justice, yaitu sudah memberikan keputusan bahwa apa yang ada dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina itu ilegal, itu tidak sesuai dengan hukum. Ya ini harus dihentikan. Jadi demikian juga ICC yang menangkap. Jadi ini merupakan suatu bukti bahwa latar belakang dunia sudah bergeser. Gitu. Baik. Oke, yang menarik adalah perlukah kemudian Indonesia hadir memimpin negara-negara di dunia untuk menghentikan genosida di Gaza? Kita akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi.
Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Pak Syamsu. Pak Syamsu, dengan kondisi seperti saat ini, perlukah Indonesia kemudian hadir memimpin negara-negara di dunia untuk menghentikan genosida di Gaza, Palestina? Iya, kalau saya sendiri secara pribadi berpendapat bahwa porsi untuk menjadi pemimpin di situ ya secara diplomatik hampir tidak mungkin. Tetapi sebagai inisiator itu sangat memungkinkan. Inisiator untuk mendorong lembaga seperti ICC yang disebutkan oleh Prof tadi itu untuk menegakkan criminal court-nya itu untuk mengusulkan menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh ICC memutuskan Netanyahu sebagai buronan internasional itu yang mesti didorong sehingga ada bargaining position yang didapatkan baik secara publik internal di Indonesia maupun secara internasional, karena ICC ini sudah terbukti beberapa kali mampu tanda kutip mentersangkakan dan memburonankan, walaupun juga tidak semuanya bisa ditangkap seperti Presiden Kenya dulu, Presiden Liberia dan beberapa pemimpin negara termasuk Slobodan Milošević dulu, dan itu menjadi momentum untuk meningkatkan bargaining power dari beberapa negara yang selama ini sudah mau terlibat untuk mendorong perdamaian. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa tidak semua negara yang terlibat di situ memiliki kepentingan yang sama untuk memerdekakan, tetapi untuk mendorong sehingga nanti terjadi ya semacam pengucilan dari Israel, terutama dalam konteks kepentingan-kepentingan internasional. Karena begitu kepentingan-kepentingan internasionalnya terganggu, pasti rakyat akan menuntut. Dan ini tuntutan rakyat di Israel ini yang belum begitu kuat. Sudah beberapa kali tekanan partai-partai internal di Israel itu mendorong Netanyahu untuk mengambil sikap yang lebih kooperatif. Itu untuk tujuan domestik. Prof Makarim, bagaimana Anda melihat peran dari Presiden Republik Indonesia dalam menghentikan genosida di Gaza, Palestina? Saya menggarisbawahi pentingnya ikut sertanya Indonesia di dalam proses perundingan ini. Kenapa? Karena bantuan Indonesia selama ini kan hanya terbatas pada bidang humanitarian, medical supply dan sebagainya ya, yang tidak menyangkut pada hal-hal yang menyangkut perundingan. Nah, sekarang ini sebenarnya adalah waktu yang paling tepat ya untuk kita bisa membantu bangsa Palestina itu untuk bangkit dalam rangka sebagai bangsa yang ingin merdeka. Ya, karena apa? Karena sudah kita lihat di dalam butir 19 itu bahwa Amerika Serikat, Israel juga mengakui bahwa keinginan kemerdekaan itu sudah aspirasi penduduk rakyat Palestina. Ya. Jadi sekarang adalah waktunya untuk bagaimana memastikan bahwa apa yang sudah tertulis itu menjadi kenyataan. Nah, ini sekarang kan terbuka. Misalnya saja bahwa International Stabilization Force itu sudah dibentuk. Ya, kalau Indonesia bisa ikut serta sangat baik. Kemudian untuk mengawasi pemerintah sementara yang ada di Gaza, itu ada yang namanya Board of Peace. Ya, di situ ketuanya itu adalah Donald Trump, antara lain anggotanya itu adalah Tony Blair. Ya, dari situ. Nah, kalau bisa Indonesia ikut serta juga di dalam proses untuk mengawasi itu supaya apa? Kalau ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mencoba menggagalkan gencatan, kita langsung bersuara dan memberi peringatan kepada pihak itu untuk menjaga perdamaian yang sudah disepakati bersama itu. Ya. Dan yang selanjutnya juga kita sangat penting ini adalah bagaimana untuk menghidupkan kembali ekonomi daripada Palestina itu, karena sekarang kan sudah hancur lebur lah. Ya, situasi di Gaza itu. Jadi bagaimana kita bisa menghidupkan kembali kehidupan sebagai bangsa yang bisa normal, mendapatkan pekerjaan yang ada dengan adanya saluran kehidupan ekonomi yang normal. Oke. Mas Pizarro, tekanan Indonesia ke PBB untuk menyetop genosida di Gaza seperti apa? Iya, saya berharap Indonesia tidak hanya menjalankan konvensional diplomasi ya. Diplomasi yang sifatnya kutukan, kecaman, dan lain sebagainya. Indonesia harus selangkah lebih maju untuk menjadikan KTT perdamaian di Gaza ataupun momentum di PBB itu untuk melangkah memastikan adanya jaminan kemerdekaan di Palestina. Dan kita jangan hanya sebagai pelengkap. Ya, sorry to say, kalau saya lihat Pak Prabowo hadir di KTT hanya sebagai pelengkap saja. Gitu ya. Pemain-pemain utamanya masih Amerika, kemudian negara Timur Tengah, dan lain sebagainya. Indonesia memang
punya peran di situ, tapi tidak menentukan, masih sekedar melakukan hanya berkontribusi. Nah, ini satu hal lagi yang juga perlu dilakukan oleh pemerintah, itu berdialog dengan faksi-faksi yang ada di Palestina. Ya, selama ini kan kita masuk kepada forum-forum yang sangat besar, ya forum-forum internasional di mana Indonesia bisa berpidato dan sebagainya. Tetapi kita perlu juga bagaimana pemerintah itu berdialog dengan aktor-aktor di lapangan, ya berdiskusi, menanyakan pada apa keinginan mereka. Kita jangan hanya mendengar hanya dari pihak Amerika, pihak dari Israel, tapi pihak faksi-faksi pejuang yang ada di Gaza itu, apakah kita pernah berdialog, berdiskusi, mendengar apa keinginan mereka dan juga masyarakat Gaza. Saya khawatir itu tadi ya, ini gencatan senjata sifatnya sementara, ketika semuanya landai, ketika semuanya merasa ini sudah kembali ke status quo, serangan itu kembali terjadi. Dan siapa yang bisa, selama ini kita terlibat di UNIFIL di Libanon, Israel masih terus melakukan tekanan, tapi siapa yang bisa menghentikan mereka? Gitu. Berani tidak negara-negara Islam, Indonesia juga mendorong untuk menghentikan kerjasama dengan Israel. Israel itu tidak mengenal bahasa sekedar diplomasi di atas kertas, kutukan, perlu sikap misalkan untuk menghentikan hubungan dengan Israel, menghentikan ekonomi dengan Israel dan lain sebagainya. Karena saya lihat ini efektif, Mbak. Negara-negara Eropa menurut saya, kenapa mengakui Palestina? Karena dia takut kehilangan market di Asia. Ya, seperti itu. Ya, mereka takut gerakan boykot, ya, gerakan kemudian tekanan komunitas internasional kepada negara-negara Eropa itu kemudian begitu besar. Oke, baik. Ya. Pak Syamsu, menarik apa yang disampaikan oleh Mas Pizarro. Secara tegas, hentikan kerjasama dengan Israel. Bagaimana menurut Anda? Betul. Betul. Dan memang itu harus dilakukan. Kalau Indonesia mau mengambil poin dan menjadikan KTT ini sebagai turning point yang positif di Indonesia, maka Pak Presiden Prabowo itu mesti saya usul 2 langkah. Yang pertama adalah melibatkan internal Indonesia, orang-orang, person, lembaga yang punya hubungan harmonis dengan kawasan Timur Tengah dan Palestina. Misalnya, melibatkan Pak JK sebagai tokoh yang dikenal memiliki sentuhan perdamaian yang mumpuni. Kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa Indonesia berperan untuk mengajak lembaga internasional seperti ICRC, IFRC untuk mengambil bagian langsung. Di situ sambil mengikuti apa yang Mas Pizarro sampaikan tadi itu, untuk ikut terlibat secara aktif, melibatkan diri untuk mengumpulkanlah, mengajak bertemu 16 faksi utama di Gaza, sehingga mereka ini kemudian bisa memberikan kepercayaan lebih kepada Indonesia, sehingga peran-peran sentral Indonesia bisa menjadi leader, bukan hanya sekadar partisipatif, tetapi nanti suatu saat akan menjadi leader dan ikut menentukan bagaimana presiden kita ini menentukan Palestina merdeka, insya Allah. Oke, baik, kita tunggu dan juga kita pantau terus bagaimana kemudian langkah yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia tentunya, begitupun juga mengenai jalannya gencatan senjata. Saya mau terakhir ke Prof. Makarim, catatan terakhir sebagai mantan diplomat, Prof. Makarim? Saya melihat bahwa ini langkah yang perlu di capitalize, ya. Oleh karena itu, marilah kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan ini merupakan suatu langkah untuk melahirkan negara Palestina. Oke, baik. Terima kasih Mas Pizarro, Prof. Makarim. Terima kasih juga Pak Syamsu sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga sehat selalu. Terima kasih.